Rabbana inni askantu, saya menempatkan min dzurriyyati, keluarga-keluargaku atau keturunan-keturunanku, biwadi, di suatu tempat, ghairi zar'in, yang mana di dalamnya tidak ada sama sekali tumbuhan atau tanaman atau pohon-pohonan. Jadi Nabi Ibrahim yaitu menempatkan anaknya, satu anak yaitu Ismail, dan juga istrinya yang bernama Hajar di suatu tempat yang mana kering kerontang, yang sekarang sudah berubah menjadi Mekah. Mekah zaman sekarang itu adalah tempat pertama kali yang diinjak oleh Nabi Ibrahim. Indah Baitikal Muharram, di rumahmu, maksudnya rumah Allah SWT atau di Mekah. Sebelumnya ini Mekah belum dibangun. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, semoga anak-anak kami atau anak saya dan istri saya, atau maksudnya istri Nabi Ibrahim dan anaknya Ibrahim itu liyuqimus shalah, agar mereka tetap mengerjakan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah manusia atau rezeki-rezeki manusia yang melewati tempat itu tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Warzuqhum minat tamarat, dan berilah kepada mereka rezeki-rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Sekarang timbul pertanyaan di sini, kenapa Nabi Ibrahim tega membawa istrinya yang bernama Hajar dan juga anak yang masih bayi, masih merah, yang akan dinamakan Ismail? Sekarang pertanyaannya seperti itu. Ternyata kalau kita melihat tafsir ayat ini, dikisahkan banyak sekali, dan beberapa hadis juga mengisahkan. Intinya di sini Nabi Ibrahim itu memiliki dua istri. Istri pertama yang namanya Sarah. Ya, istri pertama Nabi Ibrahim yang Sarah ini, dengan kehendak Allah, Sarah dan Nabi Ibrahim ini sampai tua belum dikaruniai namanya seorang keturunan. Maka akhirnya menikah lagi dengan istri yang bernama Hajar, dan ternyata qadarullah, atas izin Allah, lahirlah seorang anak dari rahimnya Hajar. Ya, kita tahu bahwasanya ini pasti manusiawi adalah sifat manusiawi, yang mana Hajar ini, Sarah ini merasa cemburu sosial, maka sangat marah sekali dengan istri kedua Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, karena darinya dilahirkan seorang anak. Maka dari itu, untuk Allah melihat peristiwa ini, memerintahkan Nabi Ibrahim dan juga istri keduanya Hajar yang memiliki anak yang masih kecil untuk memindahkan istri dan satu anaknya ke suatu tempat. Ini adalah perintah Allah SWT untuk menyelesaikan masalah. Maka seorang nabi ataupun kita pun ketika mendengar atau membaca dalam Quran ada perintah-perintah Allah SWT, sekali lagi tidak usah banyak bertanya, tinggal kita laksanakan seperti nabi kita ini. Maka beliau langsung menempatkan istri dan juga satu anaknya ini ke suatu tempat yang mana sekarang kita sebut dengan Mekah. Dulu sebelum ketika Nabi Ibrahim di sana sama sekali tidak ada apa-apa, karena Mekah itu juga yang bangun adalah Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail ini. Maka ketika sampai di situ, ternyata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi ke suatu tempat, yaitu di Baitul Maqdis atau di Palestina. Jadi kita sudah bahas di pagi hari tadi bahwa Nabi Ibrahim ternyata juga pernah ke Palestina dan meninggalkan kedua anaknya, satu anak dan satu istrinya. Maka Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega, maka beliau berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, wahai Allah SWT, sebenarnya saya ini memiliki satu istri, satu orang anak, dan saya tinggalkan atas perintahmu di suatu tempat yang kering kerontang, tidak ada makanan, tidak ada penduduk, maka jagalah mereka. Ini adalah inti dari doa tadi yang saya sebutkan di surat Ibrahim ayat 37. Maka itulah sebabnya kenapa Nabi Ibrahim meletakkan satu istri dan satu orang anaknya yang masih bayi
masih merah dan lain sebagainya, karena itu adalah perintah dari Allah SWT. Kemudian di situ kalau kita haji, maka doa tadi dikabulkan oleh Allah SWT. Maka kalau kita haji nanti atau sedang umroh atau berkunjung ke Mekah, akan ada yang namanya Safa Marwah, ada yang namanya Zamzam. Ya, Ibu ya. Zamzam ada Safa Marwah. Nah, di sana ternyata kalau kita lihat sejarahnya, kenapa bisa ada Safa Marwah, kenapa bisa ada Zamzam, itu adalah berkat yang pertama doa Nabi Ibrahim tadi ketika meninggalkan satu anak dan satu istrinya. Yang kedua adalah berkat tawakalnya istri dari Nabi Ibrahim. Ketika itu sama sekali tidak ada air, tidak ada apa-apa, maka melihat anaknya yang masih bayi, masih merah, kehausan, bahkan dikisahkan sudah sekarat karena kehausan, maka seorang ibu pasti berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anaknya. Maka Hajar ini mencari di suatu bukit yang bernama Sofa, ya, yang bernama Sofa. Maka Siti Hajar ke sana melihat apakah ada air, apakah ada penduduk. Tidak ada. Ternyata balik lagi ke tempat anaknya, takut anaknya kenapa-napa, tidak ada lagi. Maka mencari bukit lain ke Marwah, Bukit Marwah namanya, ke sana sambil lari kecil-kecil karena pengen cepat-cepat dapat air dan mencari penduduk. Tidak ada lagi juga. Balik lagi sampai 7 kali. Ke Sofa Marwah 1, ke Sofa 1, ke Marwah 2, akan ditutup di Marwah. Itu 7 kali. Maka sampai sekarang itu peristiwa diabadikan, dan kalau kita haji atau umroh itu sudah menjadi syarat sahnya umroh dan juga haji. Karena itu tadi sejarahnya ada sa'i, lari kecil-kecil di Sofa dan Marwah itu ternyata berkat perjuangan dari Siti Hajar atau istri Nabi Ibrahim mencari air untuk anaknya. Bolak-balik ke bukit Sofa Marwah. Itu jadi yang pertama kali melakukan adalah Siti Hajar atau Ibunda Hajar. Jadi itu kita sebagai umat muslim, kenapa ada sa'i? Karena kita mencontoh ibunda kita Siti Hajar. Kemudian air Zamzam. Air Zamzam di situ ketika Siti Hajar ini bolak-balik gak ada air, ternyata ketika sudah pengen putus asa, ibunya ini sudah tawakal, sangat tawakal sekali, sudah pasrah karena dia adalah perintah Allah SWT. Yang penting saya lakukan apapun yang terjadi. Maka ketika balik ke anaknya, di sana sudah ada malaikat, seseorang yang dikatakan adalah seorang malaikat yang menyamar menjadi seorang laki-laki yang berada di samping anaknya, yaitu Ismail. Yaitu ternyata malaikat itu mengisyaratkan agar menggali tanah di bawah dengan tumitnya. Digali tanahnya, akhirnya di sana keluarlah air yang memancar sangat deras sekali. Ini adalah pertolongan Allah SWT, janji Allah SWT untuk hamba-hambanya yang selalu mementingkan perintahnya daripada yang lainnya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita, silahkan kita laksanakan saja. Insya Allah di sana akan ada kenikmatan yang akan kita rasakan. Maka itu muncullah air Zamzam. Maka sampai sekarang dikenang dengan air Zamzam yang tidak akan pernah habis, karena itu adalah air dari surga yang langsung Allah turunkan melewati malaikat. Maka air Zamzam juga ternyata disebabkan oleh tawakalnya seorang ibu yang mencarikan air untuk anaknya yang bernama Ismail. Maka sekarang pun Zamzam masih abadi dan tidak akan pernah habis, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya bagaimana sebenarnya sifat seorang nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kata orang, karena sebagian orang di sini, sebagian orang Muslim, apalagi Muslim, berkata bahwasanya Nabi Ibrahim itu
ayah yang tegaan, ayah yang nggak peduli sama keluarganya. Yang pertama meninggalkan anak dan istrinya, yang kedua nanti menyembelih Ismail, terus yang ketiga meninggalkan istri pertama. Ada yang bilang seperti itu. Padahal di situ kita bisa ambil hikmah bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah ada hikmahnya. Ketika menyembelih Ismail, terjadilah syariat Idul Adha. Ketika meninggalkan istri dan satu orang anaknya, ada yang namanya air Zam-Zam, ada haji, ada Safa Marwah, dan nanti akan dibangun Mekah oleh Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Rasulullah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini awal pembangunan Mekah, awal pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh seorang bapak dan juga anaknya Ismail, dan bapaknya bernama Ibrahim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang inti dari kisah ini adalah mari kita sama-sama menjalankan apa yang diberikan Allah untuk kita. Kalau kita disuruh sholat, mari kita sholat. Disuruh puasa, mari kita puasa. Suruh haji, mari kita haji semampu kita. Maka di sana insya Allah dan pasti akan ada suatu hikmah yang bisa kita ambil, karena Allah yang maha tahu. Ini dari saya. Kalau ada manfaat silahkan diambil. Kalau ada yang salah dari saya, kalau ada kelebihan dari Allah SWT, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita membaca niat untuk puasa besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adani fa bi syahri ramadhana di sanatillahi ta'ala.